Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita dan hari ini kita masuk kepada topik sifat-sifat Alkitab. Sifat Alkitab. Video saya kayaknya kurang bagus, stop saja. Sifat-sifat Alkitab. Pertama kita lihat kewibawaan atau authority Alkitab. Authority of the Bible. Apa yang merupakan pengertian atau definisinya? Kita percaya bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau menaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Ini kita lihat korelasi antara firman Allah dan Allah, tentu itu tidak kita. Kita percaya seluruh Alkitab adalah firman Allah. Kalau tidak percaya Alkitab, itu sama saja tidak percaya dan tidak taat pada Allah. Dengan kata lain, Alkitab memegang otoritas tertinggi dan terakhir iman dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Jadi sebelumnya juga sudah beberapa kali saya sampaikan tentang penekanan ini, bahwa otoritas Alkitab itu ada pada Allah sebagai pengarang utama Alkitab. Bukti-bukti kewibawaan Alkitab. Bukti-bukti kewibawaan dari dalam Alkitab. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bentuk kalimat ini dalam Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat demikian kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi, atau raja yang tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Jadi ketika raja bertitah, maka itu sesuatu yang berotoritas, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau dikatakan raja memberi perintah, perintahnya sudah dimeteraikan, itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sekalipun itu mungkin berkaitan dengan keluarga sang raja sendiri, tapi dia tidak bisa membatalkan apa yang sudah dititahkan harus dilakukan. Kita cek dulu beberapa ayat ini. Dalam Bilangan 22 ayat 38. Bilangan 22 ayat 38. Tapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Ini sebenarnya mau menyatakan bahwa firman Tuhan atau perkataan Allah, ya memang itu yang harus diteruskan, ya harus disampaikan. Ulangan 18 ayat 18 dan seterusnya. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Allah berfirman,
Allah memberikan perintah, nah itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak, dan di sini daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Allah di dalam ayat 20 lebih ditegaskan lagi, kalau berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, ya maka nabi itu harus mati. Artinya kita tidak bisa main-main dengan firman. Siapa meremehkan firman, dalam Amsal dikatakan dia akan menanggung akibatnya. Nah ini perlu penegasan yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu. Nah, ini adalah Nabi Yeremia ya, Tuhan yang menaruh perkataan ke dalam mulutnya untuk diteruskan kepada umat, kepada orang lain. Jadi bagian ini penting ya, bicara tentang otoritas Alkitab, karena di dalam dunia yang serba canggih sekarang, semakin banyak orang yang tidak mempercayai Alkitab, semakin banyak orang yang meremehkan firman Tuhan, semakin banyak orang merasa bodoh, tanda kutip begitu, tidak mau tahu atau tidak terlalu tertarik dengan pemberitaan firman Tuhan. Jadi tugas kita juga berat ya. Nah memang ada banyak faktor juga. Bisa saja memang karena orang tersebut, jemaat tersebut memang malas dengar, malas belajar, yang tidak terbuka, atau memang belum bertobat. Tapi bisa juga di sisi lain, faktor hamba-hamba Tuhan, apakah mempersiapkan pengajaran untuk khotbah dengan sungguh-sungguh. Jadi Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi ini sangat penting. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam PL adalah firman Allah. Seperti 2 Timotius 3:16, ini terus kita ulang-ulang karena bicara tentang otoritas firman, wibawa firman itu ya. 2 Timotius 3:16 bicara tentang pengilhaman. Demikian juga 2 Petrus 1:21 bicara tentang peran Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, maka kita tidak bisa bicara ya, para nabi, para rasul, mereka berbicara oleh karena pimpinan atau dorongan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah. Misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 16. 2 Petrus 3, selain daripada 2 Petrus 3 16, 2 Petrus 1 21, kita cek dulu. 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini bicara tentang surat-surat, artinya firman ya, tuliskan sebelumnya oleh Paulus. Jadi Petrus dan konfirmasi tentang kerasulan Paulus ya. Sebab ayat 15 kan disinggung di sana. Anggaplah kesabaran Tuhan kita
sebagai kesempatan bagimu untuk peroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus sendiri juga mengakui kerasulan Paulus dan juga bahwa Paulus menulis surat-surat menurut hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ini adalah salah satu di internal. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Bagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yang ingin kita soroti saat ini adalah kata kitab suci. Di sana Rasul Paulus sebagai penulis surat Timotius menyebutkan ada kitab suci. Jadi itu menunjuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang memang sudah ada sebelumnya, ya, sebelum dia menulis pun sudah ada yang lain, Taurat, kitab nabi-nabi, Mazmur. Nah, ini beberapa ayat saja, kita tidak baca semua. Nah, bagian berikutnya C, penerimaan akan kewibawaan atau otoritas Alkitab. Penerimaan orang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah dari keyakinan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati manusia yang sudah diperbaharui. Nah, dengan demikian, penerimaan akan kewibawaan atau otoritas Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah karena iman, bukan datang dari manusia itu sendiri. Kita sudah baca juga ayat ini kemarin, ya, 1 Korintus 2, 13-14. Kita mau cek saja dulu apa kata Yohanes. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi di sini kita lihat bahwa seseorang artinya menerima Alkitab firman Allah adalah ketika dia sudah diperbaharui. Ya. Kalau dalam 1 Korintus disebut sebagai manusia rohani yang sudah diperbaharui. Tapi dalam Yohanes 10 disebut dengan domba-dombanya Tuhan. Jadi yang disebut domba tentu adalah orang yang sudah beriman, ya, kepada Kristus. Dia gembala, kita adalah domba. Kalau belum sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya pasti tidak disebut sebagai domba, mungkin kambing kah? Begitu, ya, ada domba, ada kambing disebutkan. Jadi dalam konteks Yohanes 10, ketika Yesus berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, artinya memang orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengikut dia. Itulah yang bisa kebenaran. Ini bagian yang pertama berkaitan dengan sifat Alkitab, bahwa Alkitab itu memiliki kewibawaan pada diri, memiliki otoritas. Lalu yang kedua, sifat Alkitab itu ya disebut dengan yang kedua itu ineransi. Ineransi Alkitab. Ya. Apa pengertian atau definisi ineransi? Secara umum, ineransi itu diartikan bahwa Alkitab baik PL dan PP adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Jadi istilah ineransi seringkali dibingungkan dengan istilah infallibility. Ya, jadi infallibility artinya Alkitab tidak mungkin menyesatkan karena semua ajarannya adalah kebenaran, tidak melawan ajaran moral.
Jadi dua istilah ini muncul di dalam doktrin Alkitab. Ada namanya ineransi atau ineran, menunjuk bahwa Alkitab itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah secara khusus, artinya pada naskah aslinya. Memang ya kita semua kan percaya bahwa pasti ada naskah asli. Kalau tidak ada naskah asli, nggak mungkin kita memiliki yang namanya salinan dan seterusnya. Salinan itu berasal dari naskah aslinya. Tapi sebuah keyakinan bahwa Alkitab itu ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Tapi juga ada istilah infallible atau infallibility. Jadi istilah infallibility mau menunjukkan bahwa Alkitab tidak mungkin menyesatkan. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin menyesatkan. Jadi ineran artinya tidak salah pada naskah, tapi infallible, infallibility tidak mungkin menyesatkan. Karena semua ajarannya adalah kebenaran. Jadi kalau tadi, sedangkan penekanan ineransi adalah ketidaksalahan tulisan dan data yang ada di dalam Alkitab. Pentingnya ineransi. Sangatlah penting bagi orang Kristen memegang kepercayaan bahwa Alkitab seluruhnya adalah tidak keliru karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri, yang adalah sempurna dan tidak berdusta. Kalau tidak mempercayai ketidakkeliruan Alkitab, maka kewibawaan Alkitab pun sulit dipertahankan. Karena berarti kita tidak dapat mempercayai Allah sebelumnya. Jadi ini pentingnya ineransi. Pentingnya ineransi karena itu berkaitan dengan kewibawaan atau otoritas Alkitab. Jikalau kita tidak menerima ineransi, maka kewibawaan juga artinya bisa tidak diterima. Kalau Alkitab bisa salah, maka di mana wibawanya? Nah, begitu. Kalau Alkitab itu bisa keliru, Alkitab itu bisa menyesatkan, maka menjadi tidak berwibawa lagi. Maka kedua sifat ini ya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kewibawaan Alkitab terletak pada Allah yang tidak mungkin salah. Maka firman-Nya juga tidak mungkin salah. Dan Allah itu tidak mungkin berdusta, maka tidak mungkin menyesatkan. Kira-kira begitu. Jadi dasar penerimaan ineransi bukan berdasarkan akan kemampuan manusia dalam menilai Alkitab, namun berdasarkan keyakinan bahwa pertama, Allah adalah kebenaran. Oleh karena itu, segala sesuatu yang difirmankan Allah adalah benar. Allah adalah kebenaran, maka segala sesuatu yang difirmankan Allah adalah benar. Kedua, Allah tidak pernah berdusta. Jadi, apa yang dikatakannya pasti benar. Tidak mungkin berdusta. Berdusta bukan Allah ya. Ibrani pasal 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta dan mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Yang mau kita ambil poinnya di sini adalah frase Allah tidak mungkin berdusta. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini berbicara tentang sifat Allah yang tetap setia, yang tidak mungkin berdusta, yang tidak bisa, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, dikatakan di dalam ini. Kemudian yang ketiga, Alkitab sendiri menyebut dirinya sempurna.
Jadi pertama bahwa Allah kebenaran, Allah itu tidak mungkin berdusta, ya setia, tapi di dalam firman Tuhan dalam beberapa bagian ini kita juga melihat tentang kitab itu sendiri. Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 8. 19 ayat 8. Katakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Jadi sebutkan firman Tuhan itu murni. Juga ayat 9. Mazmur ayat 8 sampai 9 ya. Oh, ayat 8 menyatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, sempurna dulu. Udah ayat 9 menyatakan bahwa perintah Tuhan itu murni. Kemudian juga dikatakan perintah Tuhan itu tepat. 9. Sempurna, murni, tepat. Lalu Mazmur 119 ayat 43 disebut firman Tuhan itu benar. Ayat 89 menyatakan firman Tuhan itu kekal. Jadi Alkitab mengkonfirmasi dirinya sendiri sebagai firman yang sempurna, yang murni, yang tepat, benar, kekal. Jadi namanya sempurna. Kalau sudah sempurna berarti tidak ada lagi yang keliru, tidak ada yang salah. Jadi bukan kita yang menyatakan firman Tuhan Alkitab sempurna, tapi dirinya sendiri. Alkitab sendiri menyatakannya. Percaya bahwa Roh Kudus memberikan pengawasan penuh kepada penulis-penulisnya, sehingga penulis-penulis menuliskannya dengan benar tanpa salah. Nah ini kemarin yang juga kita singgung tentang peran Roh Kudus, memberikan hikmat, ya, memberikan penerangan, memberikan pengawasan kepada penulis-penulis. Kemudian ukuran kebenaran Alkitab adalah supra-rasional. Akal manusia bukanlah standar ukuran yang dipakai. Nah, ini beberapa indikator ataupun dasar ya penerimaan kita akan ineransi. Jadi kalau ada orang berkata, banyak orang berkata, kita tidak bisa mempercayai Alkitab karena banyak hal di sana tidak masuk akal, kata orang-orang tertentu kan gitu ya. Nggak masuk akal itu, nggak bisa diterima oleh logika. Ya, jadi itu kan standar manusia. Jadi dalam mengukur kebenaran Alkitab, ya nggak bisa dengan standar manusia yang dipakai. Karena pikiran kita ini sangat terbatas. Sementara sebelumnya kita sudah melihat, dikatakan bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu kekal. Kekal artinya tidak terbatas, sempurna. Maka kalau Alkitab itu kekal, tidak terbatas, sempurna, memangnya kita yang terbatas ini bisa mengukurnya? Pasti tidak bisa. Kan logika berpikirnya begitu. Jadi banyak orang terbalik logikanya karena berpikir ya kitalah yang memberikan standar, kitalah yang memberikan penilaian terhadap Alkitab. Sebenarnya Alkitab yang menilai kita ya. Alkitab yang mengoreksi kita, bukan kita yang koreksi Alkitab. Karena dikatakan segala tulisan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bukan kita yang mengoreksi Alkitab, tapi Alkitab itu sendirilah yang mengoreksi kita sebagai manusia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada naskah aslinya? Memang diakui bahwa kita tidak lagi memiliki naskah aslinya. Yang ada hanyalah salinan aslinya. Ada 3 macam kategori dalam hal penyataan tertulis yang asli. Pertama, penyataan asli atau bukan salinan yang telah selesai ditulis seluruhnya.
Kemudian penyataan salinan yang ditulis kembali sesuai dengan aslinya disebut salinan asli. Lalu Alkitab secara kanon merupakan kesatuan organis yang tidak dapat diambil dari konteks keseluruhan isi buku. Jadi kita mengakui, artinya di sini disebutkan kita tidak lagi memiliki naskah aslinya sekarang, tetapi kita memiliki Alkitab secara kanon, merupakan kesatuan organis, kesatuan yang hidup, yang tidak dapat diambil dari konteks keseluruhan isi buku. Nah, kita juga akan mempelajari ada beberapa teori ineransi. Ada beberapa macam teori ineransi yang diajukan. Ada yang disebut dengan ineransi penuh, full ineransi. Nah, teori ini kan berbagai teori ya untuk menambah pemahaman kita saja. Walaupun di atas ya, makanya saya sudah mulai di atas bahwa kita memiliki sebuah pandangan bahwa Alkitab tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Tapi kemudian kan banyak ahli membuat teori-teorinya. Maka ada disebut ineransi penuh. Alkitab bukanlah kitab ilmiah ataupun sejarah. Oleh karena itu tidak dituntut ketepatan empiris dengan mengerti konteks dan latar belakang budaya. Kemungkinan besar ketidaktepatan belum tentu suatu kesalahan. Itu menurut full ineransi. Jadi Alkitab bukanlah kitab ilmiah. Artinya mereka mau menyatakan, artinya yang pendapat tentang ineransi penuh mau menyatakan Alkitab itu kan bukan buku ilmiah, tidak bisa disamakan dengan buku-buku yang lain. Tapi ya karena itu tidak dituntut ketepatan yang empiris. Jadi tidak harus sama semua lengkap detail semua dengan tahun-tahun semuanya tercantum karena ini kan bukan kitab ilmiah. Itulah kata full ineransi. Jadi itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua ada disebut absolut ineransi, ineransi mutlak. Bahwa semua data dalam Alkitab adalah benar, itu pendapatnya. Termasuk hal-hal yang menyangkut kebenaran ilmiah dan sejarah. Kebenaran Alkitab juga seharusnya dapat dibuktikan dari semua sudut, termasuk ilmiah dan sejarah. Jadi menurut kaum ineransi mutlak, semua data itu benar dan mestinya itu dapat dibuktikan dari semua sudut, ya, termasuk ilmiah dan sejarah. Jadi, itu pandangannya, semua pasti bisa dibuktikan. Limited ineransi, ineransi terbatas. Kebenaran Alkitab dapat dibuktikan hanya dari segi ajaran doktrinnya yang berhubungan dengan keselamatan. Kalau ada kesalahan data yang lain, tidak apa-apa. Karena itu tidak menjadi kepentingan Alkitab. Itu menurut limited ineransi. Tapi kemudian pandangan reformator, bahwa pandangan ineransi Alkitab tidak dapat dipisahkan dengan inspirasi atau keilhaman. Kalau firman Allah diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin tunduk pada kekeliruan manusia. Memang diakui ada masalah-masalah dalam Alkitab yang sampai sekarang belum dapat dipecahkan. Tapi hal itu belum cukup membuktikan bahwa Alkitab bersalah. Kebenaran ini mencakup ajaran doktrin, pola hidup atau etika, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi atau ya, jadi ini berbagai pandangannya yang muncul. Karena ya memang semakin kita belajar doktrin Alkitab, semakin kita memang menyadari ya memang Alkitab itu kan
katakan karena ketidakterbatasannya itu tidak semua bisa kita pahami. Ya, jadi makin menyelidiki, maka para penyelidik atau para peneliti pasti bisa menemukan hal-hal yang bisa mengganggu begitu ya, atau menganggap kok ini sepertinya tidak sinkron antara tahun ini dengan tahun ini, antara kondisi ini dengan ini, sepertinya catatan penulis ini kok tidak sinkron, bisa saja menemukan itu. Sehingga yang muncul adalah perdebatan-perdebatan, lalu kemudian bisa muncul keraguan-keraguan yang tadi ya, kata oh ini nggak benar ini memang tidak sesuai. Nah, sebenarnya kan ini seperti itu dan seterusnya. Jadi memang ada banyak pergumulan-pergumulan teologi yang dihadapi ketika penyelidikan Alkitab. Nah, banyak orang yang menyelidiki lalu melihat ketidaksinkronan, itu dianggap sebagai ini kesalahan gitu. Ya, ayat-ayat yang salah kan ada juga kan itu tarik, dianggap itu data-datanya tidak sesuai di ayat ini berkata begini, di ayat yang lain kok lain. Di akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan, oh berarti ini tidak benar. Ya, jadi apakah kita langsung berkata demikian ketika menemukan misalnya ada data yang mungkin tidak sama, penelitian misalnya tentang tahun-tahun kerajaan kan, tentang sejarah ya, kemudian tentang bagian lain hanya dengan penciptaan misalnya, akan peneliti berkata misalnya usia bumi ini sudah sekian tahun, kata tahun misalnya, ada temuan-temuan ilmu pengetahuan tentang fosil, tentang benda-benda purbakala dan seterusnya ya, lalu dikontraskan dengan Alkitab. Apakah itu memang bertentangan? Ya, tunggu dulu kan gitu ya. Sebabnya ada muncul pandangan-pandangan ini. Dilihat bahwa ada pandangan-pandangan tadi yang berusaha untuk mengcover, katakan bahwa Alkitab ini kan bukan ilmiah gitu. Kata bahwa semua yang berkaitan dengan kebenaran ilmiah dan sejarah pasti bisa dibuktikan. Ada juga yang berkata begitu. Ada yang berkata, loh ini kan kita ngomong Alkitab secara khusus hubungannya dengan keselamatan, itu yang limited tadi ya. Jadi yang full ineransi berkata, enggak semua lah, ini kan bukan kitab ilmiah, jadi jangan dibenturkan. Yang absolut berkata, bisa, pasti bisa lah. Hal-hal yang menyangkut kebenaran ilmiah sejarah, seharusnya bisa dibuktikan. Gitu. Tapi yang limited ineransi berkata, ya kita kalau bicara tentang kebenaran Alkitab, itu hubungannya dengan keselamatan. Jadi yang lain-lain itu tidak menjadi persoalan. Kira gitu. Tidak usahlah kita persoalkan kalau ada kesalahan data, karena yang fokus kita adalah keselamatan. Ada yang berkata begitu. Jadi pandangan reformator, jadi dikatakan nggak bisa dipisahkan ineransi dengan inspirasi. Ya, kalau firman Allah diberikan oleh Allah, ya kita tidak mungkin tunduk pada kekeliruan manusia. Jadi memang diakui ada masalah-masalah yang belum dapat dipecahkan. Tapi kan itu tidak membuktikan bahwa Alkitab bersalah. Tidak langsung, oh ini tidak bisa diselesaikan, berarti Alkitab yang salah. Bukan seperti itu pola pikirnya. Tapi kita lihat artinya bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab mencakup banyak hal ya, bukan hanya masalah ilmiah, ya, tapi berkaitan dengan ajaran, berkaitan dengan etika dan peristiwa-peristiwa yang ada. Maka betul prinsip yang paling penting ketika kita belajar Alkitab kan sejak awal kita sudah singgung itu,
Ya, adanya iman terlebih dahulu. Kalau tidak ada iman, ya bisa akhirnya makin banyak belajar, makin tidak percaya Alkitab. Karena melihat, oh ini kayaknya meragukan, ini kayaknya tidak sesuai. Karena kita kan masih di dasar sebenarnya. Jadi makin meneliti sungguh-sungguh khusus arkeologi-arkeologi Alkitab, atau mungkin hal-hal yang ada dicatat di dalamnya, kalau diteliti serius, saja tidak ditemukan lagi datanya, faktanya, dan seterusnya, mungkin sudah tidak ada. Nah, apakah itu langsung menyatakan, ya berarti nggak benar ini Alkitab. Nggak usah jauh-jauh ketika orang bertanya, di mana Taman Eden misalnya kan gitu ya. Tuh, berusaha mencari, oh nggak ditemukan, ah nggak benar itu kan gitu. Jadi tidak bisa langsung berpikir seperti itu. Itu sebabnya kita awali dengan persyaratan belajar teologi sistematika adanya iman ya. Itu yang pertama, iman dan ketundukan kepada firman. Nah, diawali dengan sebuah presuposisi bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Maka firman Tuhanlah yang akan menuntun, mengarahkan kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan bagian-bagian Alkitab yang dimasalahkan? Dalam hal Alkitab yang ineransi, kaum Injili berpegang pada suatu komitmen teologi, yaitu kepercayaan akan keyakinan iman yang dipegang sebagai ketaatannya kepada pribadi dan ajaran Alkitab. Bagaimana barusan saya sampaikan. Kepercayaan yang tidak dibangun sebagai hasil secara empiris karena melihat, juga bukan sebagai hasil penelitian dari naskah asli. Jadi kalau kita sekarang percaya, bukan karena kita mendengarkan penelitian kan. Sekarang kita percaya Alkitab bukan karena kita sudah dengarkan adanya penelitian-penelitian ilmiah, ada bukti-bukti sejarah, baru kita percaya. Kan tidak ya. Sebelumnya pun kita sudah percaya. Jadi kalau belakangan akhirnya ada temuan-temuan, nah itu kan tidak langsung, wah berarti saya batal dong beriman. Tidak begitu. Jadi misalnya orang pergi ke Yerusalem sana, lalu melihat situs-situs, itu kan tidak mempengaruhi imannya. Jangan juga setelah saya melihat dulu semua situs yang ada di Israel, di Yerusalem, dan di Bethlehem, dan seterusnya, baru saya percaya. Itu tidak demikian. Bukan karena melihat baru percaya. Bukan karena hasil penelitian baru percaya. Tapi jauh sebelum itu, sebelum kita lihat, sebelum ada penelitian, memang kita sudah beriman. Itu kan anugerah kan gitu. Itu kasih karunia. Jadi jangan dibenturkan antara ineransi dengan iman kita. Tetapi justru karena kita beriman, kita semakin percaya bahwa Alkitab itu tidak mungkin salah. Gitu. Oleh karena itu, setiap kesulitan yang ditemui harus diteliti dan dipelajari dengan tunduk pada otoritas Allah. Ini selalu kita ulang-ulang. Ada iman, ada ketundukan pada otoritas Allah. Nah, ini yang kedua ya. Pertama tadi itu sifat Alkitab adalah kewibawaan, otoritas. Kedua itu adalah ineransi, ketidakbersalahan Alkitab. Dan yang ketiga itu adalah kejelasan atau disebut dengan clarity, ya pengertian atau definisi. Kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya. Di kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, hingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Jadi kejelasannya seperti itu. Namun demikian tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar. Tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu. Itu diulang terus 1 Korintus 2
ayat 14. Manusia dunia nggak mungkin. Manusia rohani yang sudah diperbaharui. Juga dapat terjadi seseorang mengerti lebih jelas dari yang lain. Kesulitan manusia untuk mengerti atau menafsir isi Alkitab seringkali dikarenakan pikiran manusia yang dibutakan oleh dosa, bukan karena kemampuan intelektualnya yang kurang, tapi seringkali juga karena dosa ya. Jadi itu bicara tentang sifat Alkitab yang ketiga, itu jelas atau clarity. Jadi secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa semua orang yang sudah beriman akan bisa mengerti Alkitab itu ya, bukan karena proses perkuliahan. Ketika kita menyampaikan dengan jelas, atau ketika kita mengajarkan dengan jelas, atau ketika seseorang membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia pasti bisa mengerti. Sekalipun dia tidak anak kuliahan, sekalipun dia orang tua mungkin pendidikannya hanya sekolah dasar, ataukah dia masih sekolah dasar, memang masih anak kecil, mau anak TK atau siapapun, pasti bisa mengerti firman Tuhan kalau dia memiliki iman. Dan di sana ada Roh Kudus yang memberikan pengertian. Nah, itu maksudnya. Jadi setiap orang bisa mengerti Alkitab. Semua orang bisa mengerti Alkitab dengan jelas ya. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak ngerti Alkitab, soalnya saya tidak sekolah teologi, tidak bisa begitu. Jemaat tidak bisa berkata, ya kalianlah yang ngerti Alkitab, kalian yang belajar. Enggak juga. Semua orang, sekalipun tidak belajar teologi, tapi ketika dia beriman dan dia membaca Alkitab, ya Roh Kudus memberikan pengertian. Dan prinsipnya begitu. Memberikan pengertian, memberikan penjelasan kan tidak selalu harus eksegesis dulu baru ngerti, kan tidak. Tidak selalu harus hermeneutik dulu baru ngerti. Ya, artinya tingkat pengertiannya saja yang berbeda. Ada yang lebih detail, lebih mendalam, ada yang kurang, ya tergantung kemampuannya kan begitu. Ya, saya kira begitu. Jadi tidak ada alasan bagi jemaat atau siapapun yang berkata, saya nggak mau baca Alkitab, nggak ngerti. Ya, nggak bisa begitu. Semua orang harus sungguh-sungguh membaca dan minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan pengertian. Alkitab itu sendiri akan mengajar kita. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti atau menafsirkan isi Alkitab dengan jelas, benar dan tepat? Ya, pertama-tama hanya dengan penerangan Roh Kuduslah manusia dapat mengerti firman Tuhan dengan benar dan tepat. Kemarin juga kita sudah singgung ini, kita sudah pelajari tentang penerangan ataupun iluminasi Roh Kudus, ya, yang membuat baik kita yang mengajar, demikian pun yang diajar atau yang berkhotbah dan yang dikhotbahi, itu sama-sama diterangi oleh Roh Kudus sehingga bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Kemudian bagaimana kita bisa mengerti atau menafsirkan isi Alkitab dengan jelas? Yang kedua, mempunyai motivasi yang benar, tidak untuk kesombongan, keserakahan, kepentingan diri sendiri, dan tidak karena kurang iman ya. Kita harus meluruskan motivasi kita ketika kita belajar firman. Lalu mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menafsir. Ini khususnya dalam bagian hermeneutik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip menafsir yang sehat dan mengembangkannya sebagai keterampilan, maka kita akan dapat menafsir dengan baik. Alat-alat menafsir juga sangat mempengaruhi dalam mendapatkan data yang lengkap. Jadi Bapak-Bapak, kita ini kan para penafsir, artinya pengajar, pengkhotbah, kita juga perlu menambah alat-alat bantu kita ya.
kita memang betul, yang terutama Alkitab, alat bantunya perlu. Apakah ensiklopedi, apakah yang namanya ensiklopedi dan kamus, peta Alkitab, gitu kan? Alkitab, ada juga buku menggali Alkitab, dan seterusnya. Hal-hal yang diperlukan. Sekarang dunia digital, ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita. Jadi sebagai seorang pengajar, dosen kah, guru kah, gembala, ataupun penginjil, ya semua pengajar namanya itu, ya perlu belajar untuk menafsirkan kitab suci dengan baik. Ya, supaya artinya firman yang kita sampaikan bisa lebih luas ya, lebih mendalam, atau mungkin lebih tepat sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Kita mau mempelajari kata bahasanya, kata-katanya, dan seterusnya. Nah, itulah sifat Alkitab yang ketiga. Pertama tadi adalah berwibawa, kewibawaan. Kedua, ineransi. Ketiga adalah kejelasan atau clarity. Dan yang keempat adalah necessity. Ya, disebut necessity itu keperluan mutlak atau kebutuhan mutlak. Jadi apa yang dimaksud dengan necessity? Keperluan mutlak Alkitab. Artinya Alkitab diperlukan secara mutlak untuk mengenal Kristus agar kita bisa diselamatkan. Karena hanya Alkitablah yang memberitakan kebenaran baik tentang Kristus. Roma 1 ayat 16, ya saya harap kita juga ingat itu. Ini adalah pernyataan Paulus ya, berkaitan dengan pengakuannya akan Injil, bahwa Injil itulah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, dalam ayat 17 saya sambung. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi penekanan di sini bukanlah keperluan untuk mengenal Allah dalam arti keberadaan dan sifat-sifat umum Allah dan hal-hal tentang moralitas, karena itu sudah diberikan Allah dalam kenyataan umum. Tapi secara khusus keperluan untuk keselamatan, untuk memelihara kehidupan rohani, dan untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi disebutkan bahwa Alkitab itu merupakan kebutuhan mutlak, disebut dengan istilah necessity itu, karena tanpa Alkitab artinya kita tidak akan mengenal Tuhan secara khusus, secara pribadi. Jadi hubungannya dengan keselamatan. Sebab kalau hanya dengan wahyu umum atau penyataan umum, itu kan hanya berbicara tentang pengenalan Allah secara umum, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya umum, pemeliharaan Allah, berkat secara umum, kemudian juga memang betul manusia bisa melakukan hal yang baik, perbuatan baik karena punya hati nurani, tapi hanya sebatas itu. Dan jelas bagi kita yang namanya perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Alam semesta
dengan segala kekayaannya tidak menyelamatkan. Pengetahuan dengan segala kepintarannya juga tidak menyelamatkan. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa Alkitab itu merupakan kebutuhan mutlak. Ya, kebutuhan yang utama karena hubungannya dengan keselamatan. Hubungannya dengan kepastian keselamatan. Kemarin atau beberapa hari yang lalu ini juga kita sudah sampaikan ya, hubungan antara penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum itu belum cukup, ya, belum cukup untuk menyatakan tentang keselamatan. Maka harus ada penyataan khusus. Penyataan khusus itulah firman Allah, baik firman yang sudah menjadi manusia, itulah Yesus, maupun firman yang tertulis. Jadi Yesus disebut sebagai firman Allah yang hidup, yang bersifat pribadi. Alkitab juga disebut sebagai firman Allah yang hidup, tapi yang tertulis dan bersifat proporsional. Nah, untuk kita bisa mengalami keselamatan, harus percaya kepada Yesus yang adalah firman yang hidup, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab menjadi dasar pengenalan kita akan Tuhan. Itu. Nah, mengenal Dia melalui Alkitab. Maka disebutkan di sini sifatnya mutlak. Jadi bukti-bukti keperluan mutlak, bukti-bukti Alkitab. Ya, di sini ada beberapa ayat. Pertama, di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 17. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 17. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di sini kita lihat keutamaan firman, ya, bahwa firman itu kebutuhan mutlak. Demikian juga kisah 4 ayat 12 yang menyatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamatkan selain di dalam Dia, dalam Kristus. Juga dalam bukan satu Titus ya, Titus 2 ayat 5 sampai 6. Tidak ada perantara yang lain selain Yesus Kristus untuk menjadi pendamai antara manusia dan Allah. Jadi ayat-ayat ini cukup menjelaskan keperluan mutlak dari Alkitab. Kesimpulannya, karena Alkitab adalah satu-satunya sumber untuk mengenal Kristus, Injil yang mempunyai kuasa yang menyelamatkan, maka manusia harus membaca Alkitab atau mendengar dari orang lain firman dalam Alkitab. Jadi tidak ada istilahnya pilihan lain, ya. Untuk seseorang bisa diselamatkan harus percaya pada Injil Yesus Kristus. Itulah arti daripada necessity. Jadi kita sudah melihat Alkitab itu memiliki otoritas, sifat kewibawaan. Kemudian Alkitab itu tidak mungkin salah, sifat ineransi, ineran. 3, bahwa Alkitab itu jelas, clear atau clarity. Dan keempat, sifat Alkitab itu disebut necessity atau sebuah keperluan yang mutlak, kebutuhan mutlak yang tidak bisa di keep, yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ini
berkaitan sifat Alkitab. Ya, saya kira kita break dulu bentar, baru nanti kita akan lanjutkan lagi satu sesi terakhir, dan setelah itu nanti saya berikan ada ya semacam ujian akhir yang apa ya tertulis. Kita break dulu ya Bapak ya. Baik, Pak.